Nice left hand landing on Stages it. Stages it just Inilah Raja Gulat Dunia yang kini masuk UFC. Jelas kehadirannya membuat kelas berat UFC ketar-ketir. Dia pernah menjuarai berbagai kejuaraan tingkat dunia. Bahkan ia pernah meraih medali emas dalam Olimpiade. Dan kini ia fokus di MMA dan dilatih oleh legenda UFC, John Jones. Terbukti di bawah John, pria ini mampu meraih 3 kemenangan dan semuanya di ronde pertama. Melihat kesengarannya membuat presiden UFC langsung mengontraknya. I sent a text message to Dana White. I sent him a video of Gable's last fight. I said everyone's fucked. Everyone is fucked. Dia tidak hanya ahli dalam gulat, dia juga pernah masuk dunia tinju dan berhasil meng-KO lawannya di ronde pertama. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia mampu merajai UFC, tapi kapan dia akan merajai UFC. No matter if he'll become a UFC champion, it's when he'll be a UFC champion. Namanya Gable Stevenson. Dia lahir pada 31 Mei tahun 2000 di Port St. Indiana, US. Stevenson memang dilahirkan untuk menjadi seorang pegulat. Ibunya memberikan namanya untuk menghormati legenda pegulat Amerika, yakni Dan Gable. Terbukti ketika baru bisa berjalan, Gable kecil langsung dilatih gulat oleh kakak-kakaknya. Jelas ibunya menginginkan dia menjadi pegulat superstar, dan itu berhasil. Bakat Gable memang sudah terlihat sejak masih di bangku sekolah, bahkan dia sudah berhasil menjuarai berbagai event tingkat regional maupun nasional. He's going big. That's 5. Sejak usia 7 tahun, Gable Stevenson pindah ke Nevada dan di sanalah ia mulai berkompetisi di bawah bendera Valley High School, dan sejak itulah dunia mulai mengenal sosok Gable. Dan di usia 13 tahun, Stevenson berhasil menjuarai event gulat paling bergengsi di Amerika. Oh baby. Hey, Gable gets the takedown. Jika dilihat dari rekor amatirnya, Gable mencatat sebagai pegulat dengan rekor kemenangan tertinggi dalam sejarah gulat Amerika. 210 kemenangan dan hanya 3 kali kalah. Tahun 2015 dalam debut kejuaraan gulat dunia U17, pegulat Amerika yang saat itu masih berusia 15 tahun, dia maju ke babak final dengan mudah dan ia berhasil meraih medali emas. Di babak final, ia bertemu dengan pegulat papan atas Artur Beterbiev yang dikenal tangguh. Melawan pegulat top Rusia jelas bukan perkara mudah, bahkan keduanya sempat memanas. Namun malam itu Gable masih mampu menjadi pemenangnya. Meski saat itu usianya masih 17 tahun, namun lawan-lawan Gable sudah pegulat top profesional yang sudah meraih berbagai prestasi. Tahun 2018 ketika ia lulus SMA, Stevenson bergabung dengan pegulat kampus Universitas Minnesota. Usianya yang lebih matang membuat kemampuannya kini jauh lebih hebat. Dan puncak dari karir amatirnya yakni terjadi pada tahun 2021, di mana ia berhasil mengikuti kejuaraan Olimpiade di Tokyo. Dia bertemu dengan pegulat papan atas ternama. The couple other guys from Turkey and Georgia and Iran are really good. Di babak awal, Gable dipertemukan dengan Alia Lazarev, pegulat dari Kyrgyzstan. Sejak awal, pegulat Amerika itu sudah berhasil mendominasi, dan ia dengan mudah menyingkirkan perwakilan dari Kyrgyzstan dengan poin 10-0. Masuk ke babak perempat final, lawan berikutnya yakni Taha Angkul, juara bertahan seorang pegulat Turki yang sudah meraih medali emas di Olimpiade sebelumnya, tepatnya di Rio, Brazil. Dan Taha berstatus juara dunia 3 kali.
Jelas lawan kali ini bukanlah lawan sembarangan. Sejak bel pembuka, Gable tak menemui kesulitan dan ia langsung mengguli juara bertahan itu. Dan di ronde kedua, keunggulan Gable semakin tampak. Hingga sampai ronde terakhir, pejuang Turki itu kalah secara mutlak, yakni 8-0. Semua orang tak percaya dengan kemampuan bocah 20 tahun itu. Di babak semifinal, Gable masuk babak final dengan rekor poin sempurna 23-0. Dan orang yang kini ia lawan adalah mimpi kecilnya yang ingin ia hadapi. Ia adalah Geno Petrishvili, sang raksasa dari Georgia yang sudah 3 kali menjuarai kejuaraan gulat dunia. Ketika keduanya berhadapan, pertempuran sengit dimulai. Dan di awal, Gable sukses meraih poin pertama dan ia unggul 3-0. He's probably quite a character as well. And there it is, what a take. Geno kali ini ia melawan dan ia mencoba mengejar poin ketertinggalannya. Andy does, he readjusts it. Oh! Hanya kurun waktu 30 detik tersisa, Gable meraih 2 poin dan kini sisa 1 poin lagi. Dan di detik akhir ronde, Gable kembali meraih kemenangan yang sangat dramatis. Dan inilah reaksi dari keluarga Gable di Amerika. Gable Stefansson pulang dengan kebanggaan dan ia disambut dengan sangat meriah. Dan kini berbagai pertanyaan mulai muncul, kemana langkah selanjutnya Gable Stefansson? You know, a lot of people waiting for an announcement. I do want to fight UFC and see if I'm the baddest man. Namun 2 tahun kemudian, 2023, Gable kembali ke kampusnya untuk memanaskan mesin yang sudah lama tidak berkompetisi. Dan sama, kehebatan Gable masih sulit ditembus. Dan di bulan Juni 2023, akhirnya Stefansson memberikan simbolis bahwa sudah waktunya ia pensiun dari dunia gulat amatir. Dan Stefansson saat itu mencoba untuk masuk WWE, promotor gulat profesional yang sudah ia impikan sejak masih kecil. Namanya yang sudah tenar di Amerika membuat para penonton tak sabar menyaksikan aksinya di WWE, tempat para gulat papan atas bertengger. Hingga akhirnya salah satu legenda UFC, John mengirimkan pesan lewat DM bahwa dia ingin mencari partner gulat dalam latihannya. I knew John from Instagram. He sent me a DM, he sent me his number. He was like, I want you to come practice with us. You know, I want a wrestling partner. Me and John hit it off like that. Melihat potensinya yang luar biasa, akhirnya John menyarankan untuk masuk dunia MMA. Bahkan John mengakui bahwa dia mampu merajai di UFC. Not a matter of if he'll become a UFC champion, it's when he'll be a UFC champion. Dan benar saja, di tahun 2025, Gable bergabung dengan promotor LVA, promotor yang masih di bawah naungan UFC. Dalam debutnya, Gable dipertemukan dengan Brandon Peterson. Tak butuh waktu lama, di ronde pertama, Gable langsung membuat lawannya KO. John saat itu sangat senang melihat anak didiknya berhasil. 1 bulan kemudian, Gable masuk dunia tinju dan lawannya yakni Billy Saunson. Tak butuh waktu lama, sejak bel pembuka, pukulannya langsung membuat sang lawan KO. Laga ini menjadi bukti bahwa Gable tidak hanya ahli dalam gulat, tapi dia juga memiliki pukulan yang sangat mematikan. Satu bulan kemudian, ia kembali berlaga di MMA dan lawan kali ini yakni Kevin Haynes. Gak jauh berbeda dari sebelumnya, pukulan Gable menjadi penentu kemenangannya. Terlihat jelas bagaimana pukulan kejam itu mendarat. Februari 2026, Gable kembali dijadwalkan untuk naik oktagon dan lawannya yakni Hugo Lezema dari Meksiko. Saat bel pembuka, Hugo mencoba menyerang terlebih dahulu, namun Gable masih mampu meredamnya. No, those are big shots there. This might be it. Yeah, I think this is about to be it. The referee is very close to the action. Gable is raining the heavy ground and pounding.
Dan sejak kemenangan inilah akhirnya Dana White memberikan kontrak untuknya. Jelas kehadirannya membuat para penguasa kelas berat UFC mulai waspada, apalagi ia berada di bawah bendera John Jones, sang legenda UFC. Dan inilah laga perdananya bersama UFC, yakni dengan melawan Elisa Ellison. Meski pendatang baru, namun ia sudah mampu membuat UFC gempar. Dan pukulannya kembali menjadi pendobrak untuk mengalahkan lawannya. Cukup satu ronde saja, dan di laga pertamanya ini menjadi bukti bahwa Gable Stefansson sudah siap melawan siapa saja. Setelah melihat laganya, bagaimana pendapat kalian Super Fighter? Apakah Gable Stefansson mampu merajai di kelas berat UFC atau masih jauh? Boleh Anda komen di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. One of the most highly anticipated